Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Zahra Permana dengan NIM 12470300012 dari jurusan Fisika. Dalam video ini, saya akan memperlihatkan percobaan rangkaian LPF pasif, HPF pasif, dan penguatan instrumentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah elektronika. Nah, baik. Jadi ini adalah rangkaian HPF pasif. Nah, rangkaian HPF pasif ini tuh terdiri dari satu rangkaian HPF C dan R. Nah, kalau yang ini tuh rangkaiannya tuh rangkaiannya tuh ada 3 CR. Jadi 3 filter. Jadi di filter 3 kali. Jadi nilainya tuh sama. Nah, HPF ini tuh adalah high pass filter. Jadi filter yang akan meloloskan sinyal di atas batas ambang bawah. Apabila kurang dari batas ambang bawah akan diblok. Apabila lebih dari batas ambang bawah maka sinyal akan diteruskan. Nah, ini ada sinyal sinusoidal. Dengan amplitudenya itu 5, frekuensinya itu 0,1 atau frekuensi input. Nah, C-nya tuh 1 mili yang ini. R-nya itu 30K yang ini. Nah, lalu kita hitung dulu berapa frekuensi ambangnya. Nah, cara menghitungnya itu 1 dibagi 2V atau 2 kali 3,14 kali R. R-nya itu 30K jadi 30.000 dan dikali C 1 mili atau 0,001. Nah, frekuensi ambang batas HPF-nya itu sebesar 0,005 Hz. Nah, yang kita gunakan itu frekuensinya sebesar 0,1. Seharusnya frekuensinya itu bisa lolos karena lebih dari 0,005. Lalu sekarang kita cek saja, langsung merunning. Kita akan lihat ulang. Kita akan cek dulu input 1 yang pertamanya. Nah, kita pindahkan ke bawah. Ini adalah inputnya. Lalu kita cek outputnya. Dan nah, setelah kita cek ini, kita kan mendapatkan dengan itu kan frekuensinya itu 0,1 Hz ya. Nah, lalu nah ini tuh sinyal input itu akan diloloskan oleh high filter karena frekuensinya itu lebih besar dari ambang batas. Nah, lalu yang setelah kita cek outputnya pun output setnya sama juga, berarti tidak ada yang terblok. Kita cek juga ini yang output yang keduanya supaya kita bisa melihat apakah terblok atau tidak. Karena ini sama ya, sudah sama gelombangnya. Nah, dan ternyata sama juga. Maka dapat disimpulkan bahwa kedua output satu input itu diloloskan karena frekuensinya itu lebih dari ambang batas. Nah, kita bisa mencoba dengan mengubah frekuensinya 0,01. Apakah seharusnya kan diblok? Kita akan melihatnya. Kita ubah menjadi 0,001. Yang satunya pun sama, 0,001. Kita ubah transnya supaya terlihat menjadi 10 kilosecond supaya terlihat
Nah, langsung saja kita run. Nah, setelah ini kita dapat melihat kita dapat perbesar. Nah, bisa lihat input puncaknya itu input puncaknya itu 5 volt dan negatif 5 volt. Nah, output 1 HPF-nya itu turun dari 5 volt menjadi 0,8 sampai 1 volt. Artinya terblok. Nah, pada output kedua pun juga rentangnya sekitar 30 mV. Artinya jika dibandingkan dengan nilai sebelumnya, nilai ini sangat kecil. Nah, jadi HPF ini tuh bekerja dengan baik. Jadi ketika kita memberikan input frekuensi kurang dari frekuensi ambang batas akan terblok. Seperti sinyal ini, frekuensi 0,001, sinyal output ini dan output ini sinyal output yang kedua itu lebih kecil dari yang pertama. Nah, jadi ini adalah rangkaian LPF pasif. Sebelah kiri menggunakan satu rangkaian LPF RC. Nah, sebelah kanan menggunakan tiga rangkaian LPF sekaligus. Langsung kita hitung saja batas ambang LPF-nya menggunakan rumus yang seperti tadi. Di mana rumusnya itu 1/2 kali V. V-nya itu 3,14 kali R, R-nya itu 1, dan C-nya itu 5,3, tapi diubah jadi menjadi 0,0053. Nah, hasilnya itu sekitar 30 volt. Nah, kita akan karena LPF itu low pass filter, artinya ini kebalikan dari HVF yang di bawah ambang batas diloloskan, yang di atas ambang batas diblok. Nah, sekarang kita cek dengan amplitudo 5 dan frekuensi 20 Hz atau kurang dari 30 Hz. Harusnya diloloskan. Langsung saja kita cek. Langsung kita bikin 3 plot supaya gampang. Nah, langsung saja kita cek inputnya terlebih dahulu. Lalu output. Dan output yang kedua. Nah, bisa kita lihat ya. Ketika inputnya 20 Hz, ketika frekuensi itu 20 Hz, inputnya itu memiliki tegangan sebesar 5 volt dan negatif 5 volt. Nah, ini nilainya turun pada output pertama sekitar 4 volt lebih lah. Tapi ketika menggunakan 3 rangkaian RC atau output yang kedua, LPF nilainya itu di bawah 1,5 volt. Kita bisa membesarkan. Nah, kurang dari 1,5 volt. Nah, harusnya frekuensi 20 Hz itu harusnya lolos. Tapi karena adanya tegangan jatuh resistor. Nah, ini ada tegangan jatuh resistor. Jadi LPF paling efektif yang digunakan itu hanya satu rangkaian RC. Jika lebih itu akan menurunkan tegangan dan itu tidak bagus. Ini harusnya lolos, malah ikut terblok. Jadi yang baik hanya satu rangkaian RC. Nah, lalu sekarang kita bisa mengujinya dengan 10 Hz. Harusnya jika lebih kecil bisa lebih terloloskan. Harusnya kita ubah dua-duanya menjadi 10 Hz. Kita run kembali.
Nah, dapat terlihat di sini. Sinyal input dengan frekuensi 10 Hz itu masih sama tegangannya sebesar 5 volt dan negatif 5 volt. Nah, pada input satu rangkaian RC turun menjadi 4,5 volt. Saat 3 rangkaian RC turun kurang dari 3 volt. Dan tetap saja yang bagus jika LPF-nya itu hanya menggunakan satu rangkaian RC. Nah, sekarang kita bisa mencoba menggunakan 100 Hz. Kita ubah dua-duanya. Nah, 100 Hz harusnya sih terblok ya, karena kan ini lebih dari nilai ambang batas. Nah, dapat kita perbesar juga supaya terlihat ya. Nah, terlihat di sini efektivitas ketika menggunakan 3 rangkaian RC ini. Karena ketika memblok lebih baik. Karena ordernya itu sudah milivolt. Nah, sekitar 100 milivolt ya. Nah, ketika satu rangkaian RC sekitar 1,4 volt, walaupun satu rangkaian saja sudah satu rangkaian RC saja sudah terblok juga. Nah, dari ini tuh sudah sesuai dengan teori. Jika diberi nilai frekuensi lebih dari ambang batas akan terblok. Jadi ini adalah skema rangkaian penguat instrumentasi. Nah, pada bagian awal tuh ini ada dua input. Yang pertama itu input elektroda 1 dan input elektroda 2. Nah, input elektroda 1 dan juga input elektroda 2 itu masuk ke dalam penguatan non-inverting. Misalnya pada input elektroda 1 sinyalnya itu adalah DC offsetnya itu 0, amplitudenya 1 mV, sangat kecil karena tujuannya itu adalah untuk memperkuat sinyal yang kecil, dan frekuensinya itu sebesar 20 Hz. Nah, dan di elektroda 2 amplitudenya itu 2 mV, frekuensinya juga sama 20 Hz. Hanya selisih 1 mV dengan elektroda 1. Nah, lalu sinyalnya itu akan masuk ke dalam rangkaian penguat non-inverting nih. Yang bagian sini penguat inverting, dan di sini perbandingan antara RI dan RF ini tuh adalah sebesar 1:9. Terjadi penguatan 10 kali. Jadi output keluarannya itu sebesar 10 mV. Nah, kalau elektroda 2 itu output keluarannya itu sebesar 20 mV. Kemudian masuk ke dalam rangkaian op-amp subtraktor yang ini atau pengurang lah. Nah, di sini tuh sinyal keduanya itu akan dikurangi sinyal pertama. Jadi kan tadi tuh 2 mV menjadi 20 volt dan 1 mV menjadi 10 mV. Nah, jadi 20 mV dikurang 10 mV sama dengan 10 mV. Nah, setelah itu masuk ke dalam rangkaian HPF aktif menggunakan 3 rangkaian RC. HPF ini tuh tipenya aktif. Jadi kita akan gunakan penguat inverting 10 kali penguatan atau 9:1. Apabila 10 mV keluaran dari subtraktor ini, maka secara teori seharusnya keluaran dari HPF aktif ini tuh mendekati 100 mV. Kemudian habis dari HPF aktif ini tuh masuk pada rangkaian LPF aktif. Harusnya jadi penurunan dan dikuatkan kembali dengan penguat non-inverting.
lalu dikuatkan dengan penguat kembali non-inverting. Nah, lalu karena ini tipenya itu LPF aktif, nah jadi yang awalnya 100 mV dikuatkan lagi jadi 1 volt. Nah, sinyalnya itu akan menjadi positif ketika menguatkan level shifter. Ketika menguatkan level shifter, kemudian ada penguatan inverting lagi pada level shifter. Penguatan yang ini nih, penguatan inverting lagi pada level shifter. Nah, penguatannya juga sama 9. Penguatannya juga sama 9:1. Jadi keluaran dari level shifter itu 2 kali dari yang masuk. Nah, kita bisa langsung meran, tapi di sini tuh kan kita menggunakan HVF-nya itu adalah C-nya itu 1 mili dan R-nya itu 30K. Nah, frekuensi ambang bawahnya itu sama kayak yang tadi. Sama kayak yang ini. 30K ininya tuh 0,01 atau 1 mili kan. Nah, lalu untuk LPF-nya itu 5 ohm dan 1 mili. Berarti kita ganti di sini. Ini tuh 5 dikali 0,01. Nah, jadi sekitar ambang atasnya itu sekitar 31,84 Hz. Nah, ini untuk frekuensi ambang atas dan ini untuk frekuensi ambang bawah. Nah, lalu kita frekuensi inputnya itu sebesar 20 volt ya, kayak yang awal di sini. Nah, harusnya sih lolos karena berada di atas 0,005 dan berada di atas 0,005 dan di bawah dan di atas 10 Hz. Baik, jadi kita akan di sini tuh akan mengecek keluaran dari elektroda 1 dan elektroda 2, keluaran op-amp-nya dari input awal ke input ke output. Langsung saja kita bikin 4 plot. Nah, sekarang yang pertama kita akan mengecek dulu input dari elektroda pertamanya, elektroda 1, lalu input dari elektroda 2, kita pindahkan dulu ini ke bawah. Lalu selanjutnya kita akan mengecek output dari elektroda 1 dari keluaran ya, dari pas keluar dari op-amp-nya. Lalu output dari elektroda 2. Ini juga sama pas keluar dari op-amp di sini. Nah, dapat terlihat di sini bahwa tegangan atau sinyal input di elektroda 1 itu sebesar 1 mV, sedangkan di elektroda 2 itu 2 mV. Nah, dan untuk outputnya bisa kita perbesar. Bisa keluaran op-amp di input awal output sekitar 10 mV dan di sini tuh sekitar 20 mV-an. Pokoknya sekitar segituan. Lanjut ke yang selanjutnya. Lalu selanjutnya kita akan mengecek output dari subtraktor. Nah, output dari subtraktor itu sekitar 10 mV karena 20 mV dikurang 10 mV sama dengan 10 mV. Kita bisa langsung ngeceknya apakah benar 10 mV. Kita cek lagi yang sini.
kita bisa perbesar. Nah, tuh dapat terlihat di sini bahwa dapat dilihat bahwa output subtraktor itu sekitar sebesar 10 mV. Lalu yang selanjutnya kita akan mengecek keluaran HPF. Sekarang kita melanjutkan untuk mengecek keluaran HPF. Nah, nilainya itu akan turun tapi tidak terlalu besar. Kita akan mengecek. Tambah pot. Cek HPF. HPF itu di sini. Nah, tidak terlalu besar ya. Hampir mirip dengan yang awal. Lalu kita akan mengecek. Kemudian akan diperkuat dengan non-inverting sebelah sini sebesar 10 kali. Kita perbesar ya. Nah, ini sudah sesuai dengan teori karena sudah 100 mV bahkan lebih ya. Tapi masih kurang dari 150 volt gitu. Nah, lalu sekarang kita akan masuk ke level shifter. Nah, level shifter kita akan input dari sini, langsung saja kita merunningnya. Nah, dapat dilihat di sini kan bahwa yang bawah itu, yang warna biru itu adalah input dari si LPF yang sebelumnya, LPF non-inverting, masih ada negatif dan positifnya di negatif 0,8 sampai 0,8, sedangkan di level shifter ini tuh sudah menjadi positif semuanya pas masuk level shifter, jadi positif semuanya menjadi 2,4 volt dan 3,6 volt. Nah, lalu masuk ke dalam penguat dua kalinya, kita akan ditambahkan yang di sini. Nah, keluarannya itu keluaran dari non-inverting dengan pengeluaran dari awal yaitu sebesar dapat kita lihat ya, awalnya itu 2,4 volt menjadi lalu sekarang kita buat grafik untuk ke penguat level shifter dua kalinya. Di pada bagian sini. Nah, dapat terlihat ya. Kita akan perbesar supaya lebih jelas terlihatnya. Nah, sudah di penguat dua kali ini tuh, dari awalnya tuh kan sekitar 2,4 volt atau 2,5 volt menjadi 4,8 volt atau 5 volt ya. Nah, lalu yang atasnya itu, yang puncaknya itu, yang awalnya tuh sekitar 3,4 atau 3,5 volt menjadi 6,8 atau 7 volt. Nah, ini sudah sesuai dengan teori karena perbandingannya itu 1:1 sama dengan 1 bagi 1 sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi 2 kali, dan ini sudah sesuai dengan teori level shifter. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.